Hey, apa kabar? Kalau kamu sedang nonton video ini, berarti kamu mungkin sedang merasa terjebak di zona nyaman, atau kamu merasa hidupmu sekarang nggak berkembang seperti yang seharusnya. Tenang, kamu nggak sendirian. Saya juga pernah merasa begitu, dan saya yakin banyak dari kita pernah ada di titik itu. Zona nyaman itu seperti tempat yang nyaman, tapi bisa bikin kita stuck. Pernah nggak sih, kamu merasa sudah cukup nyaman dengan rutinitas harian kamu? Mulai dari bangun tidur, kerja, kuliah, terus nonton film, atau scroll media sosial, dan tidur lagi. Rasanya enakan. Tapi, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang kurang? Mungkin kamu ingin berkembang, ingin mencapai lebih, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Itu tanda kamu sedang terjebak dalam zona nyaman. Sekarang, yuk kita bahas kenapa sih banyak orang terjebak di zona nyaman, termasuk mungkin kamu yang nonton sekarang. Zona nyaman itu bisa datang dalam berbagai bentuk, dan itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Mungkin buat kamu, zona nyaman itu adalah pekerjaan yang sudah cukup stabil, tapi nggak menantang. Atau bisa juga kamu merasa nyaman di dalam hubungan yang aman tapi stagnan. Atau bahkan di tempat kamu tinggal yang sudah tidak memberi banyak tantangan baru. Tapi masalahnya adalah zona nyaman itu berbahaya. Salah satu masalah terbesar dari zona nyaman adalah stagnasi. Ketika kita merasa nyaman, kita cenderung berhenti berusaha untuk berkembang. Kita mulai berpikir, ini sudah cukup kok. Padahal kita punya potensi yang lebih besar. Kita punya banyak kemampuan dan ide-ide hebat, tapi kita tidak mengasahnya karena kita terlalu nyaman dengan apa yang kita punya sekarang. Kamu nggak harus langsung melakukan perubahan besar. Terkadang, langkah kecil yang konsisten bisa jauh lebih efektif daripada langkah besar yang terburu-buru. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dengan cara yang manageable. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan teman-teman dekat atau bergabung dengan komunitas yang mendukung. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan, dan itu akan memberimu kepercayaan diri untuk mengambil langkah lebih besar di kemudian hari. Salah satu hal yang menghalangi kita untuk keluar dari zona nyaman adalah ketakutan terhadap kegagalan. Tapi coba deh pikirkan, apakah ada orang sukses yang nggak pernah gagal? Semua orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa pasti melewati kegagalan. Jadi, jangan anggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ingat, gagal itu bukan masalah. Yang terpenting adalah bangkit lagi dan terus mencoba. Gagal berarti kamu berani mencoba hal baru, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kamu berkembang. Terakhir, cari dukungan dari orang-orang yang mendukung perjalanan kamu. Bisa teman, keluarga, atau bahkan mentor yang bisa memberi kamu panduan dan motivasi. Terkadang kita butuh orang yang percaya pada kita ketika kita merasa ragu. Dengan dukungan mereka, kamu akan lebih mudah untuk keluar dari zona nyaman dan mencapai tujuan kamu. Jadi, untuk mengakhiri, saya ingin kamu ingat satu hal. Keluar dari zona nyaman itu nggak mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. Yang terpenting adalah mengubah pola pikir kamu, menentukan tujuan yang jelas, dan mulai mengambil langkah-langkah kecil. Setiap perubahan itu dimulai dari satu keputusan untuk bergerak, dan keputusan itu harus kamu ambil sekarang. Jangan biarkan rasa takut atau rasa nyaman menghalangi kamu dari mencapai potensi terbesar yang kamu punya. Hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga berkembang dan meraih mimpi-mimpi besar yang kamu punya. Jadi, mulailah bergerak, buat keputusan untuk berubah, dan jangan takut untuk gagal. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan kamu pasti bisa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Mereka juga berhak untuk keluar dari zona nyaman mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, semua perubahan besar dimulai dari langkah pertama yang berani. Masalah kedua adalah ketakutan terhadap perubahan. Setiap kali kita berpikir untuk keluar dari zona nyaman, muncul ketakutan. Apa kalau saya gagal? Apa kalau saya nggak bisa bertahan? Apa kalau saya membuat kesalahan? Semua rasa takut itu muncul karena kita lebih memilih rasa aman yang sudah familiar, meskipun itu tidak membawa kita kemana-mana. Di zona nyaman, kita mungkin merasa aman, tapi kita juga sering merasa bosan, jenuh, atau bahkan nggak puas dengan hidup kita. Kita merasa seperti hidup ini hanya berputar di tempat, dan itu bisa mempengaruhi motivasi dan kebahagiaan kita. Kita menginginkan pencapaian yang lebih, tapi kita tidak mau mengambil langkah pertama karena merasa takut keluar dari rutinitas. Terakhir,
Kita sering terjebak dalam zona nyaman karena tidak adanya tantangan. Padahal, tantangan itu penting untuk pertumbuhan pribadi. Ketika kita menghadapi tantangan baru, kita belajar untuk beradaptasi, mengatasi kesulitan, dan menemukan kemampuan baru. Tanpa tantangan, kita akan merasa terjebak di tempat yang sama. Tidak ada perkembangan. Lalu, bagaimana caranya keluar dari zona nyaman? Tenang, saya akan kasih beberapa langkah yang bisa kamu coba untuk mengubah hidup kamu dan mulai bergerak maju. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah pola pikir kamu. Ini adalah hal paling penting. Keluar dari zona nyaman dimulai dari mindset. Kamu harus siap menerima bahwa kehidupan yang lebih baik membutuhkan usaha dan perubahan. Jangan takut dengan ketidakpastian, karena itu adalah bagian dari perjalanan. Kalau kamu nggak pernah keluar dari zona nyaman, kamu nggak akan tahu seberapa besar potensi yang kamu miliki. Pikirkan tentang peluang yang bisa kamu capai kalau kamu berani mencoba hal-hal baru, bahkan kalau itu berarti menghadapi rasa takut. Ingat, semakin besar tantangannya, semakin besar juga pencapaiannya. Jadi, ganti mindset kamu yang takut gagal menjadi mindset yang siap belajar dari setiap kesalahan. Selanjutnya, kamu harus punya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kamu nggak akan tahu harus kemana. Zona nyaman itu seperti tempat yang nggak jelas ujungnya. Tapi kalau kamu punya tujuan, kamu akan punya alasan kuat untuk bergerak keluar dan bertindak. Mulai dengan menetapkan tujuan kecil yang bisa kamu capai dalam waktu dekat. Misalnya, kalau kamu merasa stuck dalam pekerjaan, buatlah tujuan untuk mempelajari keterampilan baru atau mulai proyek sampingan. Kalau kamu merasa hubungan kamu stagnan, coba ajak pasangan kamu untuk mencoba hal baru bersama. Dengan memiliki tujuan, kamu akan merasa lebih bersemangat dan terfokus untuk keluar dari zona nyaman.